قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kalau Pak Singa Aswaja bisa mengatakan bahwa haram hukumnya menyekolahkan anak di lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh para asatidz salafi atau yang disebut oleh Pak Idrus Romli Wahabi. Ya, bagaimana kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya salafi? Hukumnya haram, gak boleh. Pertegas lagi ke. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar ahlus sunnah wal jamaah itu hukumnya haram. Maka orang-orang yang bermanhaj salaf, yang mengikuti dakwah sunnah, itu lebih bisa lagi mengatakan haram hukumnya menyekolahkan anak di lembaga-lembaga yang dikelola oleh Aswaja. Kalau orang-orang yang pro dengan Pak Idrus Romli yang mengatakan haram hukumnya menyekolahkan anak ke lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh Salafi atau Wahabi, ya tentu kita bertanya, alasannya apa, buktinya mana? Sementara kalau orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah yang dikatakan Salafi Wahabi oleh Pak Idrus Romli dan kroni-kroninya, ya, tentu sangat memiliki alasan. Dan alasan mereka pun disertai dengan bukti kaum muslimin. Ya, coba, mana ada di dalam pesantren yang dikelola oleh para asatidz salafi terjadi hal-hal yang seperti ini kaum muslimin. Ya, ini ada kejadian yang sangat membagongkan kaum muslimin, dan ini terjadi di dunia pondok pesantren. Dan yakin 100% ini bukan dari kalangan Salafi atau yang disebut Wahabi, ya. Coba lihat video ini kaum muslimin. Nah, ini suasana belajar di dalam pondok pesantren Al Hasanah Tasikmalaya, ya. Sangat terlihat urakan sampai acungkan jari tengah. Na'udzubillah min dzalik. Yang seperti ini tidak akan pernah antum temukan di pondok pesantren yang katanya Salafi Wahabi. Yang kata Pak Idrus Romli, ya, Salafi Wahabi itu bukan ahlus sunnah wal jamaah, itu aliran sesat, ya. Tapi coba lihat yang Aswaja seperti ini kaum muslimin. Nah kaum muslimin, ya, ini nggak ngerti apakah ini musyrifnya atau ini santrinya, ya nggak ngerti kaum muslimin, ya. Tapi kalau kita lihat rambutnya panjang, ini ya, gondrong-gondrong seperti Gus Taim. Gus Taim apa Taim? Ya, persis seperti Taim Miftah kaum muslimin, rambutnya gondrong, ya. Cuma kalau yang ini minus kacamata hitam. Kalau Taim, ya, gondrong pakai kacamata hitam, ya. Tuh, adabnya nggak ada kaum muslimin, ya. Kakinya nangkring di atas kursi, ya. Apa memang seperti ini ajaran di pondok pesantren mereka kaum muslimin, ya? Nggak punya adab, ya. Ini di hadapan santriwati kaum muslimin, ya. Dan santriwatinya ada yang sampai mengacungkan jari tengah. Ini apa maksudnya ini kaum muslimin? Maksudnya apa ini?
Ini santri yang cerdas-cerdas bagi Pak Idrus Romli ya. Santri yang ahlus sunnah wal jamaah ya. Kalau santri-santri yang baik-baik ya, yang nggak pernah melakukan yang seperti ini, ya yang di pondok-pondok pesantren salafi, itu bukan ahlus sunnah wal jamaah, itu wahabi. Nah, ini lebih jelas lagi nih ya, mengacungkan jari tengah. Beh, ini apa maksudnya kaum muslimin? Perempuan kaum muslimin ya. Di hadapan santri laki-laki ya, yang laki-laki kakinya nangkring di atas kursi. Yang perempuan ngacungkan jari tengah. Ini apa? Ya, ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Allah. Coba kaum muslimin ya, itu nggak ada adabnya kaum muslimin, itu nggak ada adabnya. Padahal para ulama terdahulu ya, ketika mereka mengatakan kepada para penuntut ilmu ya, salah satunya Al Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan ta'alamul adab qabla an ta'alamul ilm ya, belajarlah adab sebelum engkau mempelajari sebuah ilmu. Pepatah Arab mengatakan al adab fauqal ilm ya. Artinya adab itu posisinya di atas ilmu. Ya. Orang kalau dikatakan berilmu, kalau nggak punya adab, itu dinilai nggak berilmu. Dan para ulama terdahulu, ya, sebelum mereka mempelajari cabang-cabang ilmu, mereka belajar adab. Al-Imam Ibnul Mubarak bahkan mengatakan bahwasanya ya, beliau mempelajari adab itu 30 tahun. Sedangkan mempelajari cabang ilmu yang lain 20 tahun. Ya. Coba Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah ya, beliau juga mengatakan bahwasanya para ulama terdahulu mempelajari adab sebagaimana mereka ya, menguasai suatu ilmu. Ya. Ini pentingnya adab kaum muslimin. Ya. Tapi ya nggak heran kalau ada pondok pesantren dari kalangan aswajah yang seperti ini. Ya, meskipun nggak semua, ya ada yang baik, mungkin ada yang baik kaum muslimin. Ya. Tapi kalau kita melihat para tokoh-tokohnya, ya, justru para tokoh-tokohnya ini lebih nggak punya adab lagi daripada muridnya, daripada santrinya. Ini santrinya saja seperti ini kaum muslimin ya, di pondok pesantren sudah rambutnya gondrong, oke lah kalau rambut gondrong nggak terlalu masalah. Adabnya ya, di hadapan santriwati kakinya naik di atas kursi, santriwatinya mengacungkan jari tengah, ya, jadi nggak mengherankan ya. Kalau memang banyak yang seperti ini ya, juga nggak mengherankan ya, karena dilihat dari tokoh-tokohnya lebih parah dari ini kaum muslimin. Tingkah lakunya, na'udzubillah min dalik ya. Ada tokoh-tokoh mereka itu yang kasih makanan ke jamaahnya ya, dilempar-lempar caranya kaum muslimin. Ya, dilempar-lempar. Ya mungkin itu sedekah hasanah. Ya, cara sedekah yang baik yang sesuai dengan sunnah Rasul. Ya, dulu Nabi Muhammad SAW ya di hadapan para sahabat ya, ketika membagi-bagi kurma ya, Nabi Muhammad SAW ya ngasihnya dilempar-lempar ya, seperti itu kaum muslimin ya, ketika memberikan roti kepada para sahabat ya, ya seperti itu ya, dilempar-lempar itu sunnah ya. Sunnah ya, karena memang ya klaim mereka kan ajaran mereka 100% sunnah Rasul kaum muslimin. 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul. Coba kaum muslimin ya. Ajaran mereka 100% sunnah Rasul ya. Jadi ketika kiainya memberikan contoh ya, itu yang sunnah kaum muslimin ya. Namanya guru itu kan digugu dan ditiru. Guru itu jadi contoh bagi santrinya ya, kiai, gus, apalagi buya, itu kan jadi contoh bagi santri-santrinya ya. Ya kalau melihat santrinya tadi gondrong ya, cuma minus kacamata hitam, kemudian adabnya nggak ada, ya mirip sama orang yang katanya wali, ya, wali taim, wali miftah, ya. Coba lihat wali miftah ini, ya ada adab nggak yang seperti ini kaum muslimin? Pemirsa masih bersama saya nih Sri Hanifah. Ya. Iya. Cocok buatan beb. Cocok. Omong ngono, cepet. Pondok ora aji paling cedak karo kuburan kan. Tak kanan sih.
suarane enaknya kayak ngono. Apa meneh desahane iya. Nah kaum muslimin ya, coba cara duduknya, kata-katanya, ini sama sekali tidak mencerminkan seseorang yang memiliki adab yang baik kaum muslimin. Ya. Kalau orang yang memiliki adab yang baik nggak seperti ini kaum muslimin. Ya. Apalagi dengan wanita, ini sudah benar-benar parah kaum muslimin ya. Dan kalian nggak akan menemukan yang seperti ini dilakukan oleh para asatidz salafi. Na'udzubillah min dzalik. Nggak akan pernah kaum muslimin. Baik tingkahnya maupun ucapannya nggak akan pernah antum temukan yang seperti ini dilakukan oleh para asatidz salafi kaum muslimin. Ya, silahkan cari satu saja kaum muslimin. Ya, ketika para asatidz salafi mengisi kajian, kemudian ada kata-kata capulnya kaum muslimin. Ya. Nggak ada, na'udzubillah min dzalik, nggak ada kaum muslimin. Jadi ya jangan heran kalau santrinya ya seperti itu tadi kaum muslimin ya, karena para tokohnya orang-orang yang dinilai memiliki ilmu yang tinggi ya, yang sudah disebut ulama, tokoh agama ya, kerjaannya seperti ini, tingkahnya seperti ini, adabnya seperti ini kaum muslimin ya. Jadi jangan heran ya. Pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu nanti ya ketika lulus dari pesantren bisa lebih parah daripada ini kaum muslimin. Polos loh Gus. Oh, alah rupamu kayak ngono polos. Api. Tapi santai, dia emang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iya, Allah benar. Astaghfirullahaladzim ya. Coba kaum muslimin ya. Tokohnya seperti ini, santrinya seperti itu ya, klop kaum muslimin. Klop. Kalau memang proses pendidikan itu baik, nggak mungkin outputnya itu seperti ini. Ya, nggak mungkin. Ya, kalau di pesantrennya diajarkan adab yang baik, nggak mungkin tokoh-tokohnya ya kemudian nggak punya adab, ngasih makanan ke jamaahnya dilempar-lempar. Ya, apa karena sudah jadi kiai? Apa karena habib? Apa karena sudah jadi gus? Kemudian boleh seperti itu. Ya, coba ya, apa ajarannya seperti itu kaum muslimin? Hah? Ya, jadi dari sini saja sudah bisa disimpulkanlah kaum muslimin ya, orang yang sehat, akalnya cerdas, waras ya, maka ya pasti bisa menilai mana yang lebih patut dikatakan haram menyekolahkan anak ya. Apakah di pondok-pondok pesantren salafi, apakah di pondok-pondok pesantren aswaja kaum muslimin ya. Kami yakin kaum muslimin ya, kalau antum mencari data dan fakta di lapangan, apakah itu bentuknya video ya atau yang lain kaum muslimin ya, pokoknya data fakta lah kaum muslimin ya. Kami yakin antum nggak akan menemukan yang seperti itu dilakukan oleh orang-orang salafi, baik santrinya maupun asatidnya ya. Insya Allah nggak akan antum temukan. Na'udzubillah min dzalik ya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga mereka kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka orang-orang yang memiliki adab yang mulia kaum muslimin. Ya, ini bisa dinilai lah kaum muslimin. Ya, mana yang lebih pantas untuk dijadikan guru, mana yang lebih pantas untuk menjadi tempat pendidikan anak-anak antum kaum muslimin. Ya, apakah para asatidz salafi dengan pondok pesantren yang mereka kelola ya, apakah dengan orang-orang aswaja yang seperti itu ya, dengan pondok pesantren yang mereka kelola kaum muslimin ya. Ya, nanti biasanya ada yang menyebut itu nggak mewakili, itu cuma oknum ya. Iya, oknum. Tapi kalau dikumpulkan ya, bisa jadi satu provinsi mungkin lebih ya, orang-orang yang nggak jelas ini kaum muslimin ya. Ya karena yang duduk-duduk dengan orang yang seperti ini ya, yaitu satu kolam kaum muslimin ya, satu pemahaman ya, karena orang baik kumpulnya dengan orang baik, orang yang punya adab yang baik kumpulnya sama orang yang punya adab yang baik ya. Orang yang punya adab yang baik nggak akan mungkin dia mau duduk bermajelis dengan orang-orang yang seperti ini kaum muslimin ya, karena pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib ya. Ya, teman itu menarik kaum muslimin ya. Almar'u ala dini khalilih ya, falyanzur man yukhalil ya. Agama seseorang itu tergantung dari siapa dia berteman. Makanya kita harus memperhatikan dengan siapa kita berteman ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita
mengistiqomahkan kita di atas manhaj yang hak kaum muslimin, dan mudah-mudahan orang-orang yang seperti itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga bermanfaat, semoga menjadi bahan renungan. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.